Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini kita akan belajar deploy aplikasi React.js ke Vercel. Jadi apa itu Vercel? So let's go. Jadi apa itu Vercel? Jadi Vercel itu merupakan sebuah cloud berbasis PaaS. Jadi Vercel itu kita bisa gunakan untuk deploy aplikasi kita tanpa harus kita membuat server sendiri. Turtle yang terkenal di Vercel itu yaitu develop, preview, kemudian ship. Jadi develop itu kita develop aplikasi kita di lokal, kemudian kita push ke GitHub, kemudian kita bisa langsung deploy langsung ke Vercel, kemudian kita preview dulu, kemudian kita production, kita ship ke sini. Oke, jadi di Vercel itu ada harganya, jadi harga yang untuk hobi, kita start dengan harga gratis, jadi sini ada fitur-fitur untuk yang gratis. Jadi sini kita bisa langsung isi dengan custom domain, kemudian ada HTTPS enable langsung tanpa kita harus setting sendiri. Kemudian lagi adalah continuous deployment with Git, jadi kita bisa langsung deployment, tanpa kita harus deploy satu-satu, dia otomatis. Kemudian lagi ada beberapa fitur seperti Edge Network, website, dan API, kemudian ada serverless function. Oke, jadi sini kita kembali lagi ke Vercel-nya. Jadi sebelumnya buat Anda yang belum pernah mendaftar di Vercel ini, Anda bisa klik pada tombol sign up. Oke, jadi kita lanjut lagi. Sebelum kita deployment ke Vercel, kita harus siapkan dulu project kita. Jadi ini ada project yang sudah saya setting. Jadi ini merupakan project dari video sebelumnya, kemudian saya edit dan tampilannya itu saya ubah, kemudian ada API-nya saya ubah. Jadi ini ada hasil dari tampilan yang baru. Jadi untuk project sebelumnya, buat Anda yang belum pernah nonton, Anda bisa nonton di channel YouTube saya. Jadi sini ada playlistnya tutorial belajar React.js dalam bahasa Indonesia. Jadi sini ada daftar-daftar dari part 1 sampai part ke-17. Di sini ada materi resign yang terakhir. Jadi di project ini saya membuat environment variable untuk lokal, jadi kemudian di sini API bisa saya gunakan di lokal. Namun untuk environment variable lokal ini saya tidak deploy ke GitHub. Kenapa begitu? Karena environment itu bisa kita ganti-ganti, kemudian untuk deployment ataupun production kita bisa menggunakan environment variable yang berbeda. Jadi sini contohnya saya menggunakan untuk lokal ini saya menggunakan API ini yaitu HTTPS JSON placeholder. Jadi untuk JSON placeholder ini itu merupakan dummy API, jadi tidak bisa kita ganti-ganti datanya, hanya yang bisa kita lihat, kemudian kita post, tapi dia tidak akan berubah. Jadi berisi data dummy saja. Kemudian lagi sini untuk nama variabel itu harus diperhatikan. Jadi di halaman dari create app ini di custom environment variable, jadi sini ada link untuk official documentation, nanti saya link di deskripsi. Jadi di sini kita harus membuat environment variable itu yang diawali dengan react underscore app underscore kemudian nama kita buat sendiri. Apabila kita membuat nama yang diawali dengan tidak memakai react underscore app, maka tidak akan bisa dibaca oleh react app. Jadi contoh di sini saya membuatnya yaitu react underscore app, kemudian underscore API underscore URL. Di sini bebas di belakangnya, depannya itu yang harus diperhatikan saja. Kemudian lagi environment variable itu hanya dimasukkan ke dalam project React ketika di build time. Kalau kita sudah jalankan production, kemudian kita ingin mengubah lagi API-nya, itu tidak bisa kita ubah, kita harus di deploy ataupun kita build ulang. Oke, nanti saya jelaskan lagi. Oke, kemudian lagi di sini saya ada desainnya, saya hilangkan untuk formnya dari edit sini. Jadi sini tidak ada menu untuk edit, dan di sini ada untuk tampilannya seperti biasa. Saya akan deploy project ini ke Vercel. Jadi sini saya sudah upload ke GitHub, jadi sini ada halaman GitHub-nya. Nanti saya link di deskripsi kalau Anda ingin clone ataupun Anda edit untuk belajar. Kemudian lagi selanjutnya yaitu kita harus membuat akun Vercel. Jadi akun Vercel itu gratis. Jadi di sini ada websitenya vercel.com. Kemudian kita bisa masuk ke halaman sign up. Jadi sign up ini Anda bisa sign up menggunakan GitHub, GitLab, Bitbucket. Kemudian di sini tidak ada menu untuk sign in menggunakan email ya. Oke, jadi sini saya menggunakan GitHub saja. Jadi sini saya sudah kasih akses sebelumnya, namun saya hapus lagi. Sini saya tinggal authorize saja. Oke, jadi sini dia akan membaca email saya, kemudian saya tinggal login. Oke, karena saya sudah pernah sign up sebelumnya, saya tinggal login lagi. Oke, jadi sini akun yang sudah saya bikin, saya tinggal isi full name, username yang saya gunakan, saya continue. Jadi untuk pertama kalinya kita bisa import project kita dari GitHub, GitLab, ataupun Bitbucket. Kemudian lagi sini ada pilihan untuk import dari template yang sudah disediakan oleh Vercel. Di sini ada Next.js, Gatsby.js, dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita akan menggunakan project dari kita yang sudah bikin di GitHub. Jadi di sini saya copy linknya. Kemudian di sini saya pilih continue. Dan di sini kita bisa isi URL dari Git kita. Jadi di sini contohnya saya menggunakan GitHub, saya masukkan di sini. Kemudian saya pilih continue. Oke, jadi sini dia akan konfirmasi saya menggunakan GitHub personal account.
Jadi sini ada keterangannya kalau personal account dia akan install aplikasi Versar di GitHub kita. Oke, jadi kalau di sini kita lanjutkan lagi. Ada di sini dibaca, kalau bukan akun kita, maka repo itu akan di-copy ke akun kamu. Dia tidak akan langsung memakai akun ataupun repositori dari orang lain. Oke, saya pilih yes. Oke, jadi sini saya menggunakan personal account. Jadi saya tidak menggunakan tim karena tim itu berbayar. Saya pilih continue. Oke, jadi sini ada minta akses ke GitHub kita. Jadi misalkan kita install Verser, maka dia bisa akses ke repositori yang tertentu ataupun semuanya. Sini saya pilih semuanya supaya mudah. Oke, di sini ada keterangan dari permission-nya. Jadi sini saya pilih install. Kemudian di sini kita tunggu redirect-nya. Oke, jadi sini sudah import di project kita ini, ada nama dari GitHub-nya. Kemudian di sini ada project name. Di sini kita bisa bebas menggunakan project name. Jadi di sini saya bikin huruf kecil semua menggunakan minus. Oke, jadi sini daftar minus karyawan. Saya bisa bikin singkat lagi karyawan. Kemudian CRA ataupun create app. Jadi sini ada framework preset. Jadi framework preset itu dia otomatis akan mendeteksi project kita. Jadi sini kita membuat project kita ini menggunakan create app waktu kita pertama kali bikin. Oke, jadi sini otomatis kita pilih create app. Di sini ada settingan sudah otomatis bawaan dari ini. Oke, di sini kita bisa lihat untuk build command dia akan menggunakan npm run build seperti yang kita gunakan di lokal. Kalau kita ingin build sendiri, contohnya di sini saya bikin npm run build. Oke, jadi ini menunggu dia selesai, kita kembali lagi ke sini. Jadi sini ada outputnya, jadi outputnya itu ke directory build. Jadi kemudian di sini nanti dia akan jalankan stuff-nya itu dari directory build. Oke, jadi sini kita lewatkan aja. Kalau kita ingin override, kita bisa langsung ganti di sini, kemudian kita hapus. Oke, jadi sini saya pakai default dari presetnya create app, saya skipkan aja. Kemudian lagi untuk environment variable. Jadi di sini di projectnya saya bikin untuk use karyawan ini mengambil main URL ataupun alamat API kita itu dari variabel. Jadi sini proses .env kemudian nama dari variabel kita bikin di sini. Oke, jadi sini saya bikin app API URL saya copy ke dalam variabel di sini supaya bisa dibaca. Kemudian alamat dari URL-nya saya pilih add. Oke, di sini sudah masuk, kita klik deploy. Oke, kemudian di sini dia akan memproses untuk cloning, install, build. Kemudian di sini nanti kita tunggu proses selesai. Kalau kita lihat di sini, kita kembali lagi ke project kita. Di sini ada folder yang di build, yaitu di sini berisi file index.html ataupun CSS ataupun JS. Nanti di sini kita bisa langsung manual deploy dari folder ini. Namun kita di sini menggunakan continuous delivery ataupun continuous deployment dari Verser, jadi otomatis clone dari GitHub, kemudian dia deploy, kemudian dia akan kasih kita alamat URL ataupun domainnya. Oke, kita tunggu ini selesai. Oke, jadi sini sudah muncul halamannya congratulations. Jadi sini project kita sudah berhasil di deploy. Jadi sini kita bisa langsung mengunjungi di sini klik visit, kemudian di sini akan muncul URL-nya, yaitu URL yang bisa kita pakai. Oke, jadi sini karyawan -cra.versa.app. Jadi sini aplikasi kita sudah online di internet, kita bisa akses dari manapun. Oke, dari sini kita kembali lagi. Kemudian kita lagi buka di dashboard. Kita di sini bisa import beberapa project dari GitHub, GitLab ataupun Bitbucket. Oke, jadi sini saya sudah import. Kemudian di sini ada hasil dari production deployment. Jadi di sini ada muncul domainnya untuk beberapa domainnya, yaitu di sini karyawan CRA, ada nama dari akun saya Yugo Batam. Oke, jadi sini ada branch-nya, kemudian di sini ada hasil dari commit yang terakhir. Jadi sini saya bikin contoh tadi. Jadi sini ada preview deployment. Kalau misalkan kita lagi proses deployment belum selesai, kita bisa lihat di sini untuk hasil previewnya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian lagi saya akan jelaskan bagaimana cara kita menambahkan domain custom. Jadi domain kita beli dari registeralnya, kita bisa masukkan ke sini di tab setting. Kemudian di sini ada domain. Jadi tab domain itu kita buka. Jadi kita bisa tambahkan domain kita di sini. Contohnya domain saya yugo.id, saya klik add. Oke, karena di sini saya belum membeli domainnya, saya belum edit recordnya ataupun si name-nya ke sini. Jadi sini tidak ada bisa dimasukkan karena maksudnya invalid configuration. Jadi sini saya hapus saja. Kalau misalkan Anda punya domain yang ingin Anda tambahkan di sini, tinggal di setting aja. Jadi sini ada domain bawaan dari Verser, jadi bisa kita buka juga. Oke, jadi domain ini sama dengan domain yang kita buka tadi sama. Oke. Jadi di sini ada lagi untuk general setting, di sini untuk preset tadi, ini untuk deployment. Di sini ada script-nya, kemudian di sini ada root directory.
Dan di sini ada lagi untuk Git integration. Jadi kita bisa connect dengan Git kita nih dari GitHub. Dan di sini ada branch-nya. Jadi production itu kalau misalnya kita commit ke branch tertentu, dia akan langsung preview deployment. Jadi sini ada dibaca di sini every commit kalau push ke main, maka dia akan production. Kalau misalkan kita ingin preview deployment, kita bisa bikin untuk branch lain, contohnya preview, kita bikin custom di sini namanya. Di sini akan triggernya itu akan muncul previewnya saja. Dia tidak akan production seperti main branch ini nih. Oke, jadi sini ada hooknya, kemudian inno build-nya. Di sini kita lewatkan. Kemudian lagi untuk environment variable ini yang sudah kita masukkan tadi. Jadi dapat kita lihat sini ini React app API URL ini untuk diakses di production. Kemudian lagi kalau kita ingin untuk API berbeda-beda di production ataupun di preview, kita bisa tambahkan di sini. Karena tadi kita bikinnya sama, jadi di sini munculnya di production dan preview. Jadi untuk development tidak dipakai API-nya, jadi tidak gunakan. Kita kembali lagi untuk advanced setting, ini untuk delete, kemudian security. Security di sini karena dia itu untuk feature yang belum tersedia, kita lewatkan aja. Oke, kita kembali ke halaman dashboard, kemudian di sini dapat muncul untuk halaman project yang kita deploy di app. Oke, di sini app-nya karyawan CRA. Jadi sini sudah muncul halaman untuk dashboard karyawan CRA app-nya. Jadi sini ada production deployment, di sini ada hasil previewnya. Oke, jadi kita masuk ke tab deployment. Jadi di tab deployment itu kita bisa berisi beberapa deployment. Jadi deployment itu continuous deployment itu dari Verser. Contohnya sini kalau kita ingin nambahkan fitur baru, kalau kita tambahkan ke GitHub, maka dia otomatis deployment. Nanti di sini ada muncul dua tab. Oke, di sini saya bikin dulu contohnya. Oke, di sini saya masukkan ke app.js. Di sini saya ingin ganti nama di sini aplikasi, kemudian saya tambahkan lagi. Kemudian saya save, kemudian di sini saya commit, kemudian saya masukkan ke GitHub. Oke, di sini saya push dulu. Kemudian di sini saya refresh. Oke, kita menunggu dia proses masuk ke GitHub dulu, baru bisa continuous deployment. Oke, di sini sudah masuk, kemudian kita ke dashboard-nya, kita refresh. Oke, jadi sini sudah masuk untuk deployment untuk di sini yaitu branch-nya main, dan di sini ada commit-nya, tambah nama, edge-nya 11 detik yang lalu, di sini berjalan lagi. Dan di sini ada state sedang building. Jadi untuk branch yang main ini, dia otomatis akan production. Jadi otomatis kalau misalkan kita bikin commit baru, dia akan masuk ke URL utamanya, yaitu di sini tadi. Nah, karyawan CRA versus app, dia otomatis. Kalau misalnya kita ingin tambah beda, seperti yang saya jelaskan tadi di setting, kemudian di Git integration. Nah, di sini untuk selected branch. Oke, jadi kembali lagi. Kita menunggu prosesnya selesai, kita bisa lihat di sini untuk hasil dari deployment, inspect. Kemudian di sini ada hasil dari prosesnya. Di sini ada install dependency, kemudian ada cloning-nya, install. Oke, kemudian lagi run build, dia menghasilkan 4 file ini. Kemudian dia otomatis akan save di Cloud Verser ini. Oke, di sini lagi proses. Kita kembali lagi ke karyawan CRA, kita lihat di sini deployment. Oke, dari sini state-nya sudah ready, otomatis dia akan tambah ke production. Kalau kita kembali ke sini. Oke, jadi kalau kita lihat sini, nama di title ini sudah berubah menjadi Yuko Batam. Jadi kalau kita sudah ubah di GitHub, maka dia otomatis deployment ke Verser. Dan secara otomatis kita bisa langsung continuous deployment tanpa kita harus manual build, manual upload, manual edit. Oke, kemudian terjadi kesalahan pada deployment, kita bisa langsung rollback. Contohnya sini saya tidak ingin memakai nama ini. Saya bisa masuk ke sini, kemudian saya pilih yang deployment ini. Di sini deployment yang sebelumnya, ini tidak ada kesalahan. Saya tinggal klik di 3 titik ini, ataupun menu, saya promote ke production. Jadi ini akan promote yang Git sebelumnya, ataupun build sebelumnya ke production. Oke, ini domainnya. Kemudian kita kembali ke halaman ini, kita refresh, dia akan hilang. Oke, jadi ini sudah kembali ke commit sebelumnya. Jadi contohnya sini kita salah edit ataupun salah function kita upload terjadi error, kita bisa rollback dulu. Kemudian kita kembali lagi ke project kita hapus ataupun kita perbaiki kesalahannya, saya save. Tidak jadi fix. Kemudian saya commit. Oke, jadi sini saya push ke Git. Makanya di sini secara otomatis dia akan upload ke GitHub. Dari GitHub ini dia akan proses untuk deployment ke Verser. Oke, di sini kalau kita lihat di karyawan CRA di deployment, nah di sini sudah muncul untuk building yang step baru. Oke, jadi sini ada branch-nya tidak jadi fix untuk main-nya. Oke, jadi sini kalau misalkan ada terjadi kesalahan, kita bisa langsung perbaiki ataupun kita rollback ke production sebelumnya.
Kalau misalkan Anda ingin langsung amannya dulu, kita bisa langsung bikin untuk branch tertentu untuk testing. Namun di sini saya menggunakan production, langsung rollout, langsung main buildingnya, langsung jadi, langsung di production. Jadi saya tidak perlu edit secara manual. Oke, jadi sini saya refresh. Oke, di sini sudah kembali lagi. Oke, karena tidak ada penambahan, jadi sini tidak ada perubahan dari sebelumnya. Oke, jadi sini sudah jadi untuk production kita deployment. Oke, jadi untuk alamat link ini nanti saya link di deskripsi untuk cara-cara deploymentnya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia, dan terima kasih.